Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ASN di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan Ngopi WI, Ngobrol Pintar BTI Eswara bersama kami BTI Eswara BPSDM Provinsi Lampung. Salam ASN berhala untuk Indonesia maju. Bapak Ibu, hari ini kita datang tamu istimewa, yaitu Bapak Komar Ismail SHMM. Beliau adalah owner dari Kopi Wow. Hari ini kita akan diskusikan kopi, bagaimana kopi untuk minuman segar dan mungkin menyehatkan. Silakan Pak Komar, disapa pemirsa kita. Ya. Selamat pagi semua teman-teman ASN. Luar biasa ini, kita ada di podcast yang sangat wow, dipandu oleh senior kita Mas Sony. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi karena hidup itu indah kalau sambil ngopi. Wah, luar biasa. Kata kuncinya hidup itu indah kalau dengan ngopi. Bapak Ibu, Lampung selain terkenal gajah juga terkenal kopi. Karena salah satu produk kopi merupakan produk unggulan di Provinsi Lampung. Di tahun 2019, Pak Gubernur membuat edaran untuk minum kopi di hari Jumat. Jadi ini sebuah budaya di 3 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kita mendiskusikan kopi, bagaimana kopi itu bisa tadi sehat juga nikmat. Mas Komar, mungkin kopi Wow, mungkin bisa diceritakan kok namanya Wow. Wow, oke. Jadi kopi ini ditemukan istri saya, Dr. Endang Purwaningsih. Kebetulan dulu Mas Sony, saya sakit diabetes, liver, paru, jantung, dan ginjal. Wih, banyak banget ya? Banyak. Itu berlangsung mulai dari 2009 sampai 2018. Alhamdulillah, dengan ikhtiar kopi, sehat. Kopi ini ditemukan nyonya. Jadi nyonya yang men-treat macam-macamnya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya, awalnya saya tidak ngopi. Oh, begitu. Begitu. Lalu kenapa saya jadi begitu cinta mati sama kopi? Ternyata selain nikmat, kopi itu jika dikrit dengan pas, betul, itu akan muncul manfaatnya. Kopi bisa memberikan manfaat. Nah, lebih banyak manfaatnya. Jadi saya sebenarnya simpel, Mas. Sambil ngobrol sering saya diingatkan bahwa di Eropa itu peminum kopi paling banyak. Eropa terbanyak. Ya, tapi mereka tidak punya kebun kopi. Begitu. Nah, kenapa kita yang punya kebun tidak menikmati kopi? Nah, gitu Mas ceritanya. Kopi Wow karena kesehatan. Jadi lebih banyak memberikan manfaat ya, buat sehat ya, gitu. Jadi kemarin dibuat oleh kebetulan nyonya dokter ya, dokter. Kemudian ini ternyata Mas Komarnya sakit, kemudian bisa sembuh karena kopi. Kemudian bisa dijelaskan Mas Komar, itu mulai kapan itu kopi Wow diracik dapat dikatakan yang nanti menjadi satu branding yang luar biasa? Sekarang. Jadi setelah saya kebetulan hanya 1 bulan konsumsi kopi, kemudian setelah itu tahun berapa itu? 2018. Kemudian jadi ritual terus menerus sampai sekarang, jadi sehingga saya terus bawa kopinya. Nah, alhamdulillah badan jadi lebih terbantu, terutama untuk metabolisme. Nah, jadi sebenarnya salah satu keunggulan kopi Wow itu adalah yang minum akan mendapatkan deep sleep. Itu yang mahal sebenarnya buat teman-teman di usia kita yang memang aktiviti tinggi, tetapi secara kualitas tidurnya kurang berkualitas, sehingga jawane ngramyang. Nah, itu bahaya sekali. Nah, dengan Wow mudah-mudahan itu bisa diatasi sehingga teman-teman bisa tidur dengan baik. Impact-nya adalah badan lebih sehat. 2018 menjadi kopi Wow. Karena latar belakang tadi. Mungkin pasti kopinya paling premium lah mungkin. Nah, mungkin bisa diceritakan pilihan kopinya seperti apa? Jadi kopi kita itu kopi yang disortir dengan kriteria khusus. Dan itu hanya sekitar 4-10% saja dari total populasi. Memang tidak banyak, tapi yakinlah minum itu tidak perlu banyak, tetapi efektif dan efisien.
Oh, gitu. Jadi memang kopi wow tidak lebih bicara taste atau apa, tapi lebih pada kemanfaat, Mas Oni. Manfaat. Ya. Tadi ada spek yang mungkin bisa didetailkan. Pasti kopi merah ya, kalau kopinya itu mungkin diameter, kadar air bisa dijelaskan. Betul. Jadi kita kadar airnya max itu di 12%. 12%. Kemudian lebih disukai kalau prosesnya honey. Ya. Cuman karena memang kita paham situasinya agak sulit ya wis. Kemudian diameternya itu kita big size. Oh gitu. Big size. Nah, kemudian kita juga melakukan penyangraian. Sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan metode teman-teman lainnya. Ya. Cuman kita di timernya agak beda karena kita 56 menit ya. Oh 56 menit. Ya. Tapi mungkin jadi pertanyaan, 15 menit saja gosong, ini kenapa 56 menit? Tapi tidak gosong. Ya, secara teknis memang kita create betul karena itu perpaduan antara beberapa teknologi. Karena saya sampai untuk mencapai seperti sekarang itu, Mas, saya harus berkorban berapa mesin. Oh, begitu. Karena saya harus custom sana sini karena memang one mesin belum tentu perfect, ya kan. Jadi kita custom dulu sampai yang terakhir ini udah baik. Loh, pertanyaannya apa mesin biasa tidak bisa? Oh, begitu. Bisa. Tetapi tingkat loss-nya itu masalah besar buat saya karena secara bisnis agak ganggu karena bisa 40% ya. Oh, begitu. Terlepas dari wow-nya itu. Jadi karena itu kita create mesin, alhamdulillah sekarang sudah di angka 1-2%. Oh, begitu. Gitu, Mas. Kok tadi berarti menyerap kopi dari masyarakat, dari petani di Lampung yang terseleksi dengan tadi kriterianya petik merah, kemudian kadar air, kemudian ukurannya, diameternya yang memang big, yang ukuran-ukuran besar. Karena itu akan menghasilkan kopi yang berkualitas prima. Pak Komar, terkait dengan tadi sudah ada berarti diolah sendiri ya, betul. Roasting sendiri, kemudian ada tempatnya ya, namanya kalau tempatnya tuh namanya warkop wow, Mas. Oh, gitu. Tempat untuk menyajikannya di warkop wow. Jadi ada warkop wow, ada produksi kopinya. Mas Komar, mungkin di produksi kopinya saat ini ada berapa varian yang sudah ada? Kalau wow kita khusus Lampung ya, wow kita ada berapa varian? Ada 4. Kuning, merah, hijau, dan biru. Kayak pelangi ya. Oh gitu. Ini yang ini apa nih? Ini wow kuning. Wow kuning ya. Ini khusus Lampung. Yang ini yang the best sellernya. Ya, best sellernya. Best sellernya ini kopinya Robusta. Robusta. Ya, jadi memang asli produksi Lampung. Bahkan ini sudah pameran ke luar negeri juga ya. Tetap saja Lampung ya. Karena ini memang benar-benar kita bawa anuan daerah. Berarti Lampung. Ya. Jadi itu yang kuning Arabica, yang hijau Robusta, nah yang biru itu perpaduan antar kopi dari beberapa gunung di Indonesia. Kopi Nusantara. Kopi Nusantara. Kemudian, ini ada, ini apa nih? Ini kemasan spesial, namanya kemasan jeger. Kemasan jeger ini maksudnya kalau kita traveling di hotel lagi susah mau dapat kopinya. Ini tinggal sobek langsung diseduh. Cuman teman-teman, wow ini kan ada ciri khusus yaitu dia punya kemampuan bertahan itu tidak lama. Jadi setelah minum bertahannya lama. Tapi produknya tidak bertahan lama. Jadi kalau seperti ini kita hanya bisa freeze 1 bulan. 1 bulan. Kalau di sini maksimal 3 bulan. Jadi memang kelemahannya di kita, jadi enggak bisa produksi banyak. Jadi jangan kaget kalau misalnya pas mau pesan habis, bukan karena apa-apa. Karena roastery-nya juga enggak seperti pada umumnya harus roastery sebanyak-banyaknya, tidak. Kalau di kita by request, jadi kita hanya ada stok tuh sekitar seminggu. Jadi memang sengaja di situ bangunnya karena soalnya bar dibubuk cuma 1 bulan. Oh begitu. Jadi memang mungkin kata orang secara tidak ekonomis, tapi buat kami inilah salah satu bentuk edukasi ke konsumen bahwa
pertama yang jelas masing-masing punya cara. Betul. Tapi wow lebih mengedepankan soal kemanfaatan yang itu mungkin mohon maaf agak bermasalah di waktu simpan. Waktu simpan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di Jakarta boleh pesan tapi nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Cukup 1 bulan, nanti seminggu sebelum habis kirim lagi. Jadi dapatnya seger terus. Ya. Gitu. Tidak stok banyak karena untuk menjaga kualitas. Ya, lebih pada kayak itu. Ya. Jadi saya pernah ke kopi ke Warkop Wow. Di sana juga bentuknya belum dibubuk, jadi masih bentuk kopi roast bean yang nantinya pengunjung atau yang customer bisa melihat bahwa kopinya tidak ada yang pecah, kualitasnya bagus, dan baru setelah terpilih yang mana yang diambil kemudian baru digiling. Jadi betul-betul tadi disampaikan 1 bulan itu memang efektif secara waktu, secara kualitasnya terjaga. Itu yang sebenarnya bikin wow, tapi ya capek yang Itu saat ini Kopi Wow sudah merupakan bagian dari UMKM di Provinsi Lampung. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi bicara UMKM ini menarik karena kami nggak sengaja juga menemukan formulasi keren sebenarnya ini karena nggak sengaja juga ini. Jadi sebenarnya menu-menu di Warkop Wow itu adalah menu-menu sederhana, Pak. Yang benar-benar UMKM. Jadi misalnya di sana ada rebusan, bla 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 bla. Makanya kami sering bilang ke teman-teman, ayo buka Warkop Wow yang banyak. Kalau secara pribadi kami hanya ingin punyanya maksimal 2. Oh begitu. Warkop Wow-nya siapa aja boleh punya Warkop Wow, boleh hubungi kita, boleh hubungin Mas Sony nanti biar mudah. Kalau teman-teman pengen tahu alamatnya di mana, atau tinggal search di Google Warkop spasi Wow, jadi nanti akan ketemu di situ. Jadi nanti kenapa saya bilang ini luar biasa, Mas Sony? Selama ini kan teman-teman UMKM kan bicaranya produk, tidak placement. Nah, sekarang kita balik, tidak hanya produk tapi placement. Jadi di Warkop itulah nanti akan muncul UMKM, tidak hanya Kopi Wow, nanti akan timbul teman-temannya yang lain. Nah, di situ Mas yang kita bangun. Sinergi dengan teman-teman yang lain. Bahkan sampai ke petaninya. Ini unik. Contoh rebusan, ada kacang, singkong, ada pisang segala macam. Kalau satu Warkop Wow saja bisa habis 100 kilo. Kalau kebetulan kita nanti ada 1000 Warkop Wow, teman-teman ingin bergabung, kebayang enggak? Kita bisa produksi per hari, enggak bicara teori apapun, 1000 kilo. Ya. Lebih mas, 100 ton. 100.000 kilo. Ya. Bayangkan per hari. Itu nyedotnya kiri kanan. Hanya di pasar, ngambil di pasar. Jadi secara ekonomi muter, Mas. Itu baru rebusan, belum lain-lain yang nanti sebenarnya yang pasok juga teman-teman UMKM yang lain. Iya, betul. Nah, ini kelebihannya kalau kita dari awal membangunnya bukan produk, tetapi placement. Memang agak repot bicara placement ini, bicara capeknya lebih-lebih karena harus menyiapkan betul-betul. Kalau produk mungkin tidak terlalu karena cuma satu ya yang digawangi, kalau itu kiri kanan. Nah, mimpinya seperti itu Mas kalau bicara UMKM, sehingga seiring sejalan jadi produknya kuat, tetapi community UMKM-nya juga bangun. Gitu Mas. Jadi Warkop Wow memang arahnya untuk mengedukasi kesehatan satu itu, kemudian membangkitkan ekonomi kerakyatan karena produk-produknya memang produk yang dihasilkan dari rakyat-rakyat, petani-petani di Lampung. Rebusan tadi menggambarkan ada jagung, pisang, kacang dan sebagainya yang bisa tidak saja sehat tetapi juga membangkitkan ekonomi di sekitar. Dan yang paling penting satu tambahan, nggak takut sama dolar naik. Terima kasih Mas Kumar. Jadi sangat menarik, sangat inspiratif diskusi pada pagi hari ini terkait kopi. Mungkin ini menjelang ulang tahun Provinsi Lampung ke-58. Mungkin Mas Kumar bisa memberikan terkait bagaimana kopi dan ulang tahun Lampung sekaligus closing statement. Silakan. Kita bangga sudah di Provinsi Lampung. Tanah Lado, semua hal ini gila banget, bagus banget.
cakep banget. Nah, kita minta kepada pemerintah biasakan kami diberi jalan. Jadi penting ini, kenapa? Jalan inilah yang nanti membuat UMKM ini besar. Saya rasa semua UMKM penting banget kalau dikasih jalan, kesempatan, sehingga mereka bisa berbuat lebih banyak, lebih kreatif, lebih macam-macam. Mungkin nanti kaitannya dengan yang provinsi, mudah-mudahan nanti Coffee Break-nya benar-benar kopi, betul, bukan yang lain. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Mas Komar Ismail hadir di tengah kita mencerahkan terkait kopi. Kopi tidak saja memberikan kenikmatan, tapi juga kesehatan. Selain itu juga meningkatkan taraf hidup petani kita, karena salah satu produk yang terkenal dan terbesar di Lampung adalah kopi. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang berbeda. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.